Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis pengawasan profesional. Nah, yang pertama ini menjelaskan tentang keinginan kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan berbasis supervisi. Nah, di mana keutamaan utama para kepala sekolah dalam kegiatan pengawasannya dikonsentrasikan pada peningkatan mutu pembelajaran yang terarah pada usaha membantu guru agar bisa keluar dari kesulitan mengajar yang dihadapinya dengan cara memperkaya kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas. Nah, yang selanjutnya pergeseran fungsi kepala sekolah. Ada 7 fungsi utama kepala sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah sebagai edukator. Nah, kepala sekolah sebagai edukator itu sebagai pendidik. Jadi di mana kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Terus dan yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Nah, di sini tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan potensi atau profesi para guru. Terus yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Nah, di sini khususnya berkenaan dengan pengelolaan seperti keuangan. Terus yang selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor, di mana untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi ini. Terus yang selanjutnya adalah kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Nah, leader atau pemimpin ini ada 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan berorientasi pada tugas dan yang kedua kepemimpinan berorientasi pada manusia. Nah, yang selanjutnya itu adalah kepala sekolah sebagai inovator. Nah, inovator di sini fungsinya harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmoni dengan lingkungan, mencari gagasan baru dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator ini kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang ketiga yaitu strategi pengawasan profesional. Strategi yang ditempuh para kepala sekolah dimulai dengan mempersiapkan kebijakan sekolah yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian menciptakan suasana di mana semua orang merasa dihormati dan dihargai. Jadi kepala sekolah itu memberikan kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak, baik itu guru ataupun staf pendidik tersebut. Kemudian kepala sekolah juga mampu menciptakan suasana di mana semua orang itu merasa dihormati dan dihargai. Kemudian menyediakan sarana dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, seperti sarana media pembelajaran untuk mengajar guru tersebut, sarana fasilitas seperti komputer, printer untuk digunakan oleh staf pendidik atau TU, serta menjalankan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Jadi kepala sekolah itu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar tercapainya sebuah tujuan pengawasan profesional. Bersama guru, kepala sekolah berusaha menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan dan dengan memelihara persahabatan dan persaudaraan dalam suasana yang harmonis. Sebagai modal dalam usaha meningkatkan mutu, perbaikan pendidikan di sekolah ditempuh dengan penyadaran semua pihak dan dalam suasana yang kondusif. Jadi kepala sekolah mampu memelihara dan menyenangkan persahabatan dan persaudaraan. Kemudian yang keempat yaitu tujuan pengawasan profesional. Pengawasan profesional kepada guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar disebut dengan supervisi pendidikan, yaitu kegiatan membantu meningkatkan
profesional guru dalam memperbaiki situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian strategi pengawasan profesional ditujukan untuk mencapai standar kompetensi seperti yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Guru Kelas atau SKGK yang dikembangkan oleh Dirjen Dikdasmen tahun 2002. Standar kompetensi yang dimaksudkan menyangkut kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pedagogik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyangkut pasal 28 tentang standar kompetensi yang dikembangkan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi pribadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Yuliana. Saya akan melanjutkan tentang efektivitas pengawasan profesional. Nah, efektivitas pengawasan profesional itu diwujudkan dalam bentuk bantuan profesional untuk mempertinggi atau meningkatkan kemampuan profesional guru itu sendiri. Nah, sedangkan nilai keefektifannya itu dapat diukur dari yang pertama, bantuan profesional dilaksanakan sesuai dengan fungsinya dan tujuannya, yaitu untuk membina guru. Nah, contohnya itu seperti diadakannya seminar atau pelatihan khusus. Jadi itu agar tujuan dan fungsinya itu berjalan lancar. Nah, maka perlu diadakannya seperti contohnya ya, misal seminar atau pelatihan khusus lah untuk membina guru itu sendiri agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya untuk menjadi lebih profesional. Nah, kemudian yang kedua, adanya perbaikan kerja yang dilakukan oleh guru. Nah, guru itu harus berusaha dalam perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai sebuah tujuan itu sendiri. Jadi guru harus melakukan perubahan, perbaikan kerja untuk meningkatkan profesionalitas guru itu sendiri. Kemudian yang C, adanya kepuasan pada guru sebagai pengajar dan murid yang belajar. Jadi di sini guru itu bukan hanya dituntut untuk mengajarkan saja, tetapi guru itu juga harus bisa menikmati bagaimana dia nyaman dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didik, bukan hanya menjadi tuntutan semata, tetapi harus merasa puas dalam mendidik peserta didik. Kemudian guru semakin termotivasi, komitmennya semakin kuat, mengajarnya semakin produktif. Nah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan profesional agar terwujud, jadi guru itu harus memiliki motivasi yang tinggi dan komitmennya itu harus kuat. Nah, sehingga mengajarnya itu bisa lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pematerian sebelumnya, saya di sini mendapatkan bagian presentasi hasil pengawasan profesional dan faktor yang menjadi penghambat pengawasan profesional dan faktor yang menjadi pendorong pengawasan profesional. Yang pertama yaitu faktor pengawasan profesional. Di sini ada 4 tahap dalam hasil pengawasan profesional. Yang pertama yaitu identifikasi masalah-masalah yang ditemukan pada saat melaksanakan pembinaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ada masalah apa di tempat kita melaksanakan pengawasan profesional. Dan tahap kedua yaitu merumuskan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Apabila sebelumnya telah ada masalah dalam tempat kita melaksanakan pembinaan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah tersebut. Dan yang ketiga
Langkahnya memberikan analisis terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut. Setelah merumuskan masalah, langkah yang ketiga yaitu memberikan analisis, memberikan solusi terhadap masalah tadi melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan rekomendasi terhadap guru, kepala sekolah maupun dinas pendidikan serta perbaikan dalam pengawasan berikutnya. Itu merupakan hasil pengawasan profesional. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan internasional. Untuk faktor pendukung profesional itu ada dua, faktor dari internal dan faktor dari eksternal, sedangkan faktor penghambatnya itu hanya ada satu saja. Yang pertama yaitu faktor-faktor pendukung kelancaran bantuan profesional yang berasal dari faktor internal. Yang pertama, potensi guru yang dimiliki sekolah bervariasi, namun kultur pergaulannya harmonis dan bersahabat. Dan yang kedua, motivasi guru yang tinggi. Iklim sekolah berkembang dengan sangat kondusif dan sebagainya. Lanjut saja dari lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu komite sekolah dan orang tua memiliki visi dan misi yang sama dalam memahami mutu pembelajaran. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diserap melebihi kemampuan sekolah yang lain. Yang ketiga, lingkungan sekitar sekolah yang sangat mendukung karena terletak dalam satu kompleks yang strategis. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya, yang pertama, sistem kerja sentralisasi yang masih melekat. Guru pembiasaan, budaya yang kerja yang baru sesuai dengan otonomi pendidikan dan otonomi daerah yang menuntut kreativitas dan kerja keras. Dan yang kedua, persaingan mutu sekolah semakin terasa berat. Pembinaan pembelajaran harus dilakukan semakin serius, dilaksanakan semakin sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu masih adanya mental anak emas untuk guru yang dinilai baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenangkan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, monggo barangkali ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.